Pasca diberitakan tentang meninggalnya Ridwan berusia 52 tahun, yang merupakan tersangka penyalahgunaan narkoba telah meninggal dunia pada Kamis, 13 Oktober 2022 lalu. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP Imade Indra menggelar konferensi pers untuk menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh timnya sekaligus menjelaskan kronologi kejadian penangkapan Ridwan tersebut. Penangkapan Ridwan berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh tim Sat Narkoba Polres Lampura. Sebelumnya telah menangkap saudara Ebet dan rekannya berinisial J di Tulung Mili dan para tersangka mengaku membeli narkoba kepada almarhum Ridwan. Hal ini disampaikan Kasat Narkoba Lampung Utara pada Rabu 19 Oktober 2022. Penangkapan Ridwan tersebut terjadi pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan ia langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Selanjutnya pada Kamis 13 Oktober 2022 pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Ridwan sampai dengan pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Ridwan diserahkan kepada tim piket untuk dititipkan ke tahanan dalam keadaan baik serta tidak ada luka-luka pada tubuhnya. Kemudian pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tim penyidik ke ruang tahanan Ridwan untuk melanjutkan penyidikan, namun saat ditemui petugas di ruang tahanan Ridwan mengalami kram. Melihat kondisi Ridwan yang kram, pihak kepolisian meminta bantuan dokter polisi Dedi dari Polres Lampura untuk melakukan pengecekan, dan saran dari dokter Dedi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Riyakudu. Terkait dengan penyebab meninggalnya Ridwan yang terdapat dua versi yaitu meninggal karena narkoba dan meninggal karena penyiksaan, Kasat mengatakan tidak ada penyiksaan. Petugas kepolisian mendapatkan informasi yang bersumber dari para tahanan bahwa Ridwan mengaku menelan sabu sebanyak 2 gram kepada rekannya yang berada di dalam tahanan. Ridwan merupakan residivis narkoba pada tahun 2017 dengan menjalani masa tahanan selama 2 tahun dengan kasus narkoba. Ditanya soal dugaan penyetruman, Kasat menegaskan bahwa tidak ada alat penyetruman dan tindakan penyetruman. Indra mengatakan sudah tidak ada penyetruman bahkan dari Div Propam Polda mengecek dan tidak ditemukannya alat penyetrum tersebut. Almarhum juga termasuk kooperatif saat dilakukan penangkapan. Para pelaku ditangkap di rumah saudara Ebet di Tulung Mili, Kabupaten Lampung Utara. Kronologis penangkapannya, Pak? Kronologis kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di rumah saudara Ebet. Lalu tim Opsnal Presisi Lampung Utara langsung bergerak menuju ke rumah saudara Ebet. Di situ didapati ada 2 orang, ada lagi saudara E dan saudara J. Barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti yang diamankan ada antara lain ini ada 24 paket sabu antara besar dan ada yang kecil. Kemudian ada 2 bundel plastik klip bening, 1 buah timbangan digital, dan 2 buah handphone. Ada tersangka lainnya, Pak? Dari penangkapan kedua tersangka, kami melakukan pemeriksaan dan didapati keterangan dari kedua tersangka bahwa mereka membeli dari 1 orang tersangka inisial R yang sekarang almarhum. Pada malam kami melakukan interogasi setelah selesai sekitaran pukul 2 dini hari, ya, kami menyerahkan ke piket Satahti untuk dititip di tahanan, ya. Ini foto pada saat kami melakukan penitipan tersangka. Kemudian pagi harinya kurang lebih sekitaran jam 9 tim dari penyidik menuju ke tahanan untuk dilakukan pemeriksaan, namun pada saat di sana bertemu dengan piket dari Satahti menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengalami kram. Masih di dalam sel tahanan, kami melakukan pemeriksaan, kram semakin parah, malah kejang setengah badan, dokumentasi video terlampir. Kami minta bantuan dari dokter
Urkes Dr. Dedi dari Urkes Polres Lampung Utara untuk mengecek. Dari Dr. Dedi sudah dicek, oleh perawat dari Polres sudah dicek. Saran dari Dr. Dedi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Riyakudu. Kalau untuk dilakukan penganiayaan, saya selaku Kasat Narkoba Polres Lampung Utara bertanggung jawab bahwa tidak ada. Dengan bukti almarhum ini kami serahkan ke Piket Sartati dengan tidak ada luka sama sekali. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kemudian kami mendapatkan informasi baru setelah almarhum meninggal dunia dari tahanan satu kamar almarhum. Ya. Kemudian kami bertindak cepat, kami lakukan interogasi awal terhadap napi-napi yang satu kamar, dan kami baru ambil sampling untuk kami periksa. Ada 2 tahanan. Ya, di sini tahanan bercerita bahwa 1 jam setelah penangkapan, almarhum bercerita kepada mereka bahwa almarhum cuma dapat BP timbangan dan alat hisap sabu atau bong, ya, sedangkan narkobanya ditelan untuk takut ketangkap polisi sehingga narkobanya ditelan. Ini pengakuan dari tahanan yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Ditanyakan oleh napi tahanan yang ada di dalam berapa banyak, kurang lebih 2 graman yang ditelan, yang diakui oleh almarhum. Kalau dugaan dilakukan penyetruman, ya saya mohon maaf, bukannya bela diri, artinya sudah tidak pernah ada lagi istilah kata menyetrum. Ya, kami Sat Narkoba itu cuma benci sama narkobanya, bukan sama orang-orangnya. Mungkin kemarin juga sudah ada tim dari Propam Polda sudah mengecek bahwa memang tidak ada sama sekali alat yang digunakan kami, apalagi sampai sekeji itu untuk menyetrum orang. Ya. Dari almarhum ini kooperatif, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan, sehingga kami hanya membujuk dan membawa ke kantor Sat Narkoba. Ya, dapat saya jelaskan. Ini kondisi almarhum pada saat kita serahkan ke Satahti. Ya. Untuk fakta agar terbuka, kami minta tolong kepada pihak keluarga untuk ayo kita sama-sama lakukan otopsi. Dari hari pertama almarhum meninggal dunia kami sudah sampaikan untuk dilakukan otopsi, namun keluarga menolak. Sampai sekarang masih belum mau dengan alasan masih berduka. Ya. Tapi kami takut ini jadi bola panas ke kami. Kami minta ayo kita lakukan otopsi. Untuk biaya akan ditanggung negara dan pihak kepolisian Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Yuda Priyanda, Kupas TV melaporkan.